menceritakan petualangan John Carter, seorang mantan kapten perang saudara Amerika yang secara misterius dipindahkan ke planet Mars, yang oleh penduduknya disebut Barsum. Sesampainya di Barsum, Carter menemukan bahwa gravitasi yang lebih rendah memberinya kekuatan luar biasa, seperti kekuatan fisik dan kemampuan melompat yang luar biasa. Planet ini tengah dilanda konflik besar antara berbagai suku dan kerajaan, termasuk suku humanoid hijau raksasa bernama Tarks dan kerajaan manusia seperti Helium dan Zodanga. Bagaimana kisah petualangannya? Tonton terus video ini. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan inilah rekap film John Carter. A red planet. No air, no life. Barsum. Zodanga. The Predator City. The great city of Helium. Film ini dimulai di sebuah planet aneh bernama Barsum. Planet ini terdiri dari 3 kerajaan besar yang disebut Helium, Zodanga, dan Tarks. Helium dan Zodanga telah berperang selama berabad-abad. Di awal film, kita melihat pasukan Helium berjubah biru berperang melawan pasukan Zodanga berjubah merah. Jenderal Zodanga yang bernama Saptan, kemudian didekati oleh 3 orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan yang disebut Terns. Pemimpin Terns, Matai Shang, memberinya senjata biru misterius dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah dipilih oleh Dewi untuk menerimanya. Terns telah memutuskan untuk membantu Zodanga dalam perang. Mereka memiliki kendali atas cahaya biru misterius yang disebut sinar ke-9 yang membuat mereka lebih kuat dari makhluk hidup lainnya di Barsum. Kita beralih ke kota New York pada tahun 1881. Seorang pria bernama Edgar dipanggil oleh pamannya bernama John Carter ke kota New York. Saat Edgar turun di stasiun, ia disambut oleh kepala pelayan John yang membawanya ke perkebunan John, karena ternyata John adalah orang kaya dan mantan kapten tentara konfederasi. Pengacara John dengan sedih memberitahu Edgar tentang kematian mendadak John. John telah mewariskan semua kekayaannya yang besar kepada Edgar. Pengacara tersebut kemudian membawa Edgar yang terkejut ke makam John tempat jenazahnya diawetkan. Tetapi anehnya pintu makam hanya bisa terbuka dari dalam. Kemudian, pengacara tersebut memberikan Edgar buku harian pribadi John yang hanya ingin dibaca oleh Edgar. Ketika pengacara tersebut pergi, Edgar mulai membacanya. Dimulai dengan menyebutkan bahwa Edgar adalah satu-satunya yang mempercayai cerita-cerita liar John ketika ia masih kecil. Jadi rasanya tepat untuk menceritakan kisah ini kepada Edgar. Cerita dimulai di Arizona setelah Perang Saudara. John Carter adalah mantan kapten di tentara konfederasi yang saat ini mencari emas di gua-gua. Powell adalah seorang kolonel yang ingin John membantu tentara kavaleri Amerika Serikatnya melawan Apache. Jadi dia menculiknya dan mencoba merekrutnya sebagai tentara. Namun John tidak ingin bertarung sebagai tentara lagi. Setelah beberapa kali gagal melarikan diri, dia berhasil melarikan diri dengan menjatuhkan seorang penjaga dan mencuri kuda kolonel dan anak buahnya mengejarnya. Dalam pengejaran, tidak jauh mereka menemukan kelompok perang Apache yang berkuda. Kolonel dan anak buahnya terlibat baku tembak dengan orang-orang Apache dan John mencoba melarikan diri di tengah kekacauan. Tetapi kolonel terluka dalam pertarungan tersebut dan John membantu kolonel karena kasihan dan membawanya ke gua terdekat. Gua itu baru bagi John, karena dia tidak pernah datang ke sana dalam pencarian emas. Dia masuk ke dalam menyalakan korek api dan sangat terkejut melihat banyak emas tertanam di atap gua. Namun saat itu seorang pria di belakangnya muncul entah dari mana. Pria itu adalah salah satu Terns yang kita lihat di awal film. Kolonel memberitahu John yang berkelahi dengan pria Terns. Dia menembak pria itu dan membuatnya jatuh ke tanah. Ketika John mendekatinya, dia mendengar pria itu berkata Barsum sambil melihat medali aneh di tangannya. John mengambil medali dan mengulang kata Barsum. Tiba-tiba cahaya biru terang menyambar keluar dari liontin. Barsum. Ketika John membuka matanya, dia berada di gurun yang aneh. Dia bangkit dan mencoba berjalan tetapi selalu jatuh di setiap langkahnya. Sepertinya dia bisa melayang di udara. Karena bingung,
Dia berlatih berjalan di lingkungan baru itu. Saat dia berjalan, dia mencapai sebuah bukit di dekatnya di mana dia melihat beberapa telur menetas. Saat itu sekelompok besar makhluk hijau dengan 4 tangan di anggota tubuhnya muncul menunggangi hewan besar. Pemimpin menyerangnya membuat John melakukan lompatan besar. Sisanya mulai menembaki John. Tetapi berhenti ketika pemimpin mereka meminta mereka berhenti menembaknya. Makhluk itu berbicara dalam bahasa yang berbeda dan memperkenalkan dirinya sebagai Tas Tarkas. John memperkenalkan dirinya sebagai John Carter dari Virginia. Tetapi makhluk itu menguraikan bahwa namanya adalah Virginia. Tarkas meminta John untuk melompat seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tetapi dia menyangkal dan menyerangnya sebelum makhluk lainnya melukai John dan mereka menyanderanya. Di tempat lain di planet yang sama, Putri Kota Helium, Dejah Thoris, berlatih mempersembahkan senjata yang dia rancang untuk ayahnya, Raja Helium. Karena Helium sedang berperang dengan kota lain yang disebut Zodanga dan akan kalah karena Terence berada di pihak Zodanga, Deja telah menemukan rahasia sinar ke-9 yang digunakan oleh Zodanga untuk berperang. Tetapi ketika dia menunjukkan senjatanya kepada Raja, seorang pria diam-diam membuat kerusakan yang menyebabkannya meledak. Raja Helium yang sekaligus ayah Deja memberitahu bahwa Raja Zodanga Saptan ingin menikahi Deja agar perang berakhir, tetapi Deja sangat menentangnya. Jika Saptan menikahinya, dia akan menjadi Pangeran Helium dan akan memiliki kekuatan untuk memerintah seluruh Barsum. Sementara itu, para Tarks membawa John ke kota mereka dan menempatkannya bersama bayi-bayi yang baru lahir. Pada malam hari, seorang Tarks wanita bernama Sola memberi John cairan. Setelah itu dia dapat memahami bahasa Tarks. Keesokan harinya, para Tarks memerintahkan John untuk melompat tinggi di depan semua orang. John memperhatikan bahwa medali itu ada bersama Tarkas dan tanpanya, dia tidak dapat pulang. Saat itu, 2 kapal perang muncul di langit. Helium dan Zodanga saling bertarung. Perang itu adalah hiburan bagi para Tarks yang bertaruh siapa yang akan menang. Kita melihat Putri Deja bertarung di dalam kapal. Dia mencoba mengendalikan kapal tetapi jatuh di tengah peperangan. John yang melihatnya menggunakan kekuatan lompat barunya untuk menyelamatkan sang putri. Tarks mulai bersorak untuk John yang sekarang melawan tentara Zodanga. Bersama Deja, John berhasil mengubah arah pertarungan membuat Helium menang, tetapi kapal mereka juga jatuh. Deja dan John bersama para Tarks terkesan dengan kemampuan John dan Tarkas menjadikannya tangan kanannya. John enggan dengan ide itu tetapi tidak bisa menolaknya. And you fight like a Thark. Virginia fights for us. Dotar Sojat. Di malam hari, Deja dan John sedang berbicara dan Deja mengungkapkan kepada John bahwa mereka berada di Mars yang disebut Barsum dalam bahasa mereka. John terkejut dan tidak percaya padanya. John mengatakan padanya bahwa dia berasal dari bumi. Deja merasa sulit untuk mempercayainya juga karena kepadatan tulangnya yang lebih tebal dan gravitasi planet yang rendah. John memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat melompat tinggi. Deja kemudian membawanya ke kuil Tarks, tempat suci di mana tidak ada manusia yang diizinkan untuk pergi ke sana. Dia berharap kuil itu memiliki cara untuk mengetahui bagaimana orang dapat melakukan perjalanan melalui dunia seperti yang dilakukan John. Tarks wanita yang baik hati, Sola, mengikuti di belakang mereka memohon mereka untuk berhenti. Deja menunjukkan patung Dewi Isis kepada John dan membaca beberapa tanda yang terukir di sana. Namun, mereka bertiga segera ditangkap oleh Tarks dan dijatuhi hukuman mati karena memasuki kuil. Tarkas sang pemimpin meminta semua orang untuk meninggalkannya sendirian dengan para tahanan di sel untuk memotong tangan John sendiri. Ketika mereka sendirian, John mengungkapkan bahwa dia adalah ayah Sola dan tidak ingin mereka mati di tangan Tarks. Tarkas lalu menyerahkan medali kepada John dan memintanya untuk pergi ke sungai untuk memecahkan misteri Dewi Isis dan kembali ke dunianya. Ketika Tarks melihat ke dalam ruangan setelah beberapa saat, mereka melihat bahwa Tarkas telah mengkhianati mereka. Musuh Tarkas, Talhajus, mengambil alih dan menyatakan dirinya sebagai pemimpin baru. Tarkas betrays us. Kemudian kita melihat John, Deja, dan Sola menuju sungai Isis. Deja memimpin jalan. Namun, Sola memberitahu John bahwa dia memimpin mereka menuju kota Helium, bukan ke sungai. John lalu berhadapan dengan Deja dan mengkonfrontasinya tentang hal itu,
dan ternyata dia membawanya ke kotanya untuk menggunakannya sebagai prajurit dalam perang. John yang kecewa meminta Sola untuk memimpin jalan dan meninggalkan sang putri di sana. Deja bersikeras bahwa dia hanya melakukannya karena dia tidak ingin menikahi Saptan. John lalu meminta dia untuk menemaninya ke sungai. Tanpa jalan keluar lain Deja setuju dan ketiganya berlayar melalui sungai dan mencapai piramida terbalik besar. John dan Deja pergi ke atasnya dan melihat energi biru aneh terbentuk di lantainya. Deja menyadari bahwa ini adalah kekuatan sinar ke-9 yang dia buat menjadi senjatanya. Mereka juga menyadari bahwa kemunculan John Carter di Mars kemungkinan besar karena transmisi salinan dirinya dari bumi ke Mars dengan bantuan sinar ke-9. Saat itu pasukan Warhoon mendekat dipimpin oleh Matai Shang pemimpin Terns. John dengan berani memberitahu Deja dan Sola untuk melarikan diri dan melawan pasukan Warhoon sendiri. Raja Helium mengirim pasukannya untuk membantu John yang mengalahkan Warhoon dan menyelamatkan mereka. Deja bertemu ayahnya dan dia terkejut melihat Raja Zodanga Saptan di sana. Dia datang tanpa senjata atau prajurit untuk meminta Deja menikah dengannya dan mengakhiri perang. Deja tidak punya cara lain untuk menghentikan perang, jadi dia dengan enggan setuju untuk menikah dengannya. Sam has admitted to everything. He only cared about your safety. Over me and over all Barsoom. Di adegan berikutnya, kita melihat John beristirahat di sebuah ruangan di Istana Helium. Seorang prajurit yang ditunjuk oleh Deja menjemputnya dan diam-diam membawanya ke kamarnya. Deja meminta John untuk kembali ke rumahnya menggunakan medali. Ketika para penjaga memasuki kamarnya, John menghilang. Deja berpikir bahwa dia kembali ke bumi, tetapi John sebenarnya bersembunyi dari para prajurit. Ketika mereka pergi, dia mencoba keluar, tetapi segera ditangkap oleh Matai Shang. John terkejut dengan kemampuan Matai Shang untuk berubah menjadi makhluk apapun di sekitarnya. Seluruh kota sedang mempersiapkan pernikahan Saptan dan Deja. Matai Shang mengikat John pada dirinya sendiri dengan bantuan teknologi yang dikembangkan oleh sinar ke-9. John tidak dapat menggerakkan tubuhnya sesuai keinginannya. Matai Shang tampaknya mengendalikannya dengan perangkat pergelangan tangannya. Matai Shang kemudian mengungkapkan kepadanya bahwa Saptan berencana untuk membunuh Deja dan menyerang Helium setelah pernikahan. Tern memihaknya dalam perang karena Saptan adalah yang paling mudah dimanipulasi. Tetapi tujuan sebenarnya Matai Shang adalah untuk menguasai seluruh Barsoom melalui Saptan. Matai Shang hendak membunuh John ketika seekor anjing alien yang sebelumnya berteman dengan John datang untuk menyelamatkannya. Ia menggigit perangkat pergelangan tangan Matai Shang sehingga John bebas. Ia bergegas ke sebuah pesawat terbang dan terbang menjauh untuk menghentikan Deja menikahi Saptan. Namun John tidak tahu bagaimana mengendalikan pesawat dan jatuh mendarat di dekat wilayah Tarks. Mereka menahannya dengan Tarkas yang sudah babak belur. Talhajus yang sekarang menjadi pemimpin Tarks menempatkan John dan Tarkas dengan binatang besar yang disebut kera putih. John entah bagaimana berhasil menangkap kera di depan seluruh rakyat Tarks, dan ia kemudian mengundang Talhajus untuk melawannya dan mengalahkannya sekaligus. Semua orang bersorak untuk John yang sekarang menjadi pemimpin baru Tarks. Dia kemudian membujuk mereka untuk membantunya melawan Zodanga. Pasukan Tarks dan John menuju ke upacara pernikahan Deja dan Saptan. John tiba di sana tepat pada waktunya untuk menghentikan pernikahan tersebut. Melihat John datang, Saptan mencoba membunuh Deja, tetapi John menghentikannya tepat pada waktunya. Perang antara prajurit kedua kota meletus lagi, namun Tarks berada di pihak Helium. Sekarang Zodanga segera kalah, tetapi Matai Shang berhasil melarikan diri dengan medali John. John berencana untuk tinggal di Mars sebagai suami Deja, jadi dia tidak repot-repot mencari medali tersebut. John dan Deja menikah dan orang banyak bersorak untuk mereka. Dia sekarang adalah Pangeran Helium. Keesokan paginya John dan Deja berada di balkon. Deja meninggalkan John di luar dan masuk ke kamar ketika Matai Shang muncul. John mencoba untuk melawannya, tetapi dia berhasil menggunakan medali untuk mengirim John kembali ke bumi. Ketika John bangun, dia tertutup debu dan jenggotnya telah tumbuh panjang. No. Barsoom. Please, Barsoom. Dia berada di gua yang sama dan melihat ke arah Kolonel Powell yang telah menjadi tengkorak, menunjukkan bahwa waktu yang lama telah berlalu di bumi sementara dia berada di Mars.
John mencari medali untuk kembali ke Barsum, tetapi tidak menemukannya. Dia tidak punya cara untuk kembali. Emas yang tertanam di gua membuatnya kaya. Dia tahu bahwa ada lebih banyak medali di bumi. Dia memulai perusahaan pertambangan dan mencari medali selama 10 tahun berikutnya sampai suatu hari, dia akhirnya menemukan satu di sebuah situs. John senang tetapi dia tahu bahwa Terence telah mengawasinya selama ini. Tubuhnya di bumi harus dilindungi ketika dia pergi ke Mars. Karena setiap kerusakan di atasnya akan menyebabkan dia mati di kedua planet. Itu sebabnya makamnya hanya terbuka dari dalam. Dia telah mengatur kematiannya untuk kembali ke Mars. John menulis di buku harian bahwa dia ingin Edgar melindungi makamnya dari Terence sebagai imbalan atas kekayaannya. Edgar kaget setelah membaca buku harian John dan pergi ke makam. Dia mencoba membukanya dengan kata sandi rahasia yang ternyata adalah Ned, nama panggilannya ketika dia masih kecil. Ketika pintu-pintu ke makam terbuka, seorang Tern mendekati Edgar. Dia telah memata-matai Edgar menunggu untuk membunuh John. Namun sebelum dia dapat melukai Edgar, seseorang dari belakang menjatuhkannya. Edgar sangat terkejut melihat pamannya di depannya. John lalu mengambil medali Tern karena ternyata dia tidak pernah menemukan medali itu. Semua ini termasuk kematiannya dipalsukan untuk menarik Tern dan memperoleh medalinya. John kemudian meminta Edgar untuk melindungi makamnya mulai sekarang. Dan masuk ke dalamnya. Dia berbaring di tempat tidur dengan medali dan memulai menyebutkan kata yang akan membawanya kembali ke Mars lagi dan film berakhir. I really do need a protector. This time I'm gonna Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini dan sampai jumpa di rekap film lainnya.